Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kali ini yang akan membahas tentang topik penting dalam ekonomi mikro Islam, yaitu distribusi pendapatan dalam Islam. Dengan saya Muhammad Anas Maulana dengan NIM 23210501033 yang akan menemani Anda dalam video kali ini. Pertama-tama, mari kita bahas apa distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah bagaimana pendapatan atau kekayaan yang dibagi di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini sangat penting karena dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi, kesenjangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif Islam, distribusi pendapatan yang adil sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menghindari ketidakadilan ekonomi. Islam mendorong distribusi yang merata dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan hak mereka sesuai dengan prinsip keadilan. Distribusi pendapatan dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu mulai dari keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan larangan riba atau gharar, yaitu ketidakpastian. Yang pertama yaitu keadilan, adl. Ini mengacu pada pemberian hak kepada yang berhak tanpa diskriminasi. Setiap individu harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan hak-hak mereka. Dan lanjut, yang kedua yaitu keseimbangan atau disebut tawazun. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang saja. Lanjut, ada kemaslahatan atau disebut maslahah, mengutamakan kebaikan umum dan kesejahteraan masyarakat. Distribusi pendapatan harus bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umum. Ada larangan riba atau gharar, ketidakpastian. Islam melarang riba, bunga berlebih, dan gharar, ketidakpastian dalam transaksi ekonomi untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan. Untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil, Islam menggunakan beberapa instrumen utama, mulai dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat adalah kewajiban bagi muslim yang mampu untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada yang membutuhkan. Lalu ada infak. Infak merupakan pengeluaran sukarela untuk kebaikan, berbeda dengan zakat yang bersifat wajib. Lalu ada sedekah. Sedekah adalah donasi sukarela yang diberikan untuk amal, baik berupa uang, barang, atau tindakan kebaikan lainnya. Yang terakhir ada wakaf. Wakaf adalah donasi aset yang menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, seperti tanah atau pembangunan yang digunakan oleh masyarakat secara terus-menerus. 4 hal tersebut merupakan suatu instrumen yang digunakan dalam distribusi pendapatan yang adil. Di sini kita ambil contoh dari zakat. Mari kita lihat lebih dekat implementasi zakat dalam distribusi pendapatan. Mulai dari definisi zakat. Zakat adalah kewajiban keuangan yang harus dibayarkan oleh muslim yang mampu, bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir serta membantu mereka yang membutuhkan. Kategori penerima zakat, asnaf. Penerima zakat disebut asnaf, yang mencakup fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, qarim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dampak sosial ekonomi. Implementasi zakat dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mengurangi kesejahteraan ekonomi. Negara memiliki peran penting dalam distribusi pendapatan dalam Islam. Fungsi pemerintah dalam Islam. Pemerintah harus memastikan distribusi pendapatan yang adil dan merata serta melindungi hak-hak masyarakat. Keadilan sosial melalui kebijakan publik. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Mekanisme redistribusi kekayaan. Redistribusi kekayaan dilakukan melalui pajak, zakat, dan kebijakan sosial untuk memastikan kekayaan tersebar merata. Kita bisa melihat bagaimana distribusi pendapatan diterapkan di negara-negara Islam seperti Malaysia,
Saudi Arabia, dan tentunya di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Dari poin keberhasilan, negara-negara ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan melalui program zakat yang terorganisir dengan baik dan kebijakan distribusi pendapatan lainnya. Dari poin tantangan, masih ada tantangan seperti pengelolaan zakat yang tidak efektif dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi terhadap kesejahteraan umum. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Mari kita simpulkan dari poin-poin yang telah saya bahas sebelumnya. Distribusi pendapatan yang adil. Islam menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Instrumen-instrumen utama distribusi pendapatan yaitu dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu merupakan suatu instrumen utama untuk distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Peran negara. Negara memiliki peran penting dalam memastikan distribusi kekayaan atau distribusi pendapatan yang adil melalui kebijakan dan regulasi dan mendukung kesejahteraan sosial. Contoh kasus, implementasi distribusi pendapatan dalam Islam dapat dilihat dalam berbagai contoh negara-negara Islam dengan keberhasilan dan tantangan yang bervariasi. Lalu ada manfaat distribusi yang adil. Distribusi pendapatan yang adil menciptakan stabilitas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pesan akhir dari saya yaitu pentingnya praktik dan konsisten dalam distribusi pendapatan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera melalui prinsip-prinsip Islam. Terima kasih telah menonton. Semoga materi yang telah saya bahas tadi bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you the next time to video. Bye bye.